Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gua Erlangga. Kali ini gua akan unboxing plus hands-on sebuah smart TV dari Xiaomi, yaitu Mi TV 4 55 inch. Smart TV ini gua beli dari Lazada pada tanggal 5 Mei kemarin pada saat flash sale seharga 4.799.000. Dan dengan harga segitu dibandingkan dengan fitur yang ditawarkan, ini recommended banget lah untuk dibeli. Ya udah, langsung aja kita mulai unboxingnya ya. Ini dia kardusnya, standar kardus biasa, warna coklat. Terus ada tulisan besar Mi TV 4 di bagian tengah. Di pojok kanan atasnya ada logo Xiaomi. Di pojok kiri atasnya ada keterangan kalau diagonal TV ini adalah 55 inch, atau kalau dikonversikan ke cm itu 138,8 cm. Di bawah tulisan Mi TV 4-nya ini ada keterangan-keterangan atau fitur-fitur kunci key selling point dari Mi TV 4-nya ini. Di antaranya adalah 4K Ultra HD. Jadi resolusinya udah 4K, terus support Android TV, udah tersedia Netflix, YouTube, Prime Video Amazon, Patchwall juga. Patchwall ini adalah OS atau launcher lah bawaannya dari Xiaomi. Untuk soundnya support Dolby Audio dan DTS HD. Tersedia Google Assistant, bisa install dari Google Play. Bisa cache juga, ini adalah Chromecast built-in dan support HDMI port. Untuk bagian atasnya tadi ada masih tersegel dari Xiaomi, stiker segel. Terus ada stiker keterangan kalau si TV-nya ini terbungkus plastik. Jadi kalau mau unboxing atau ngeluarin tinggal tarik aja plastik yang udah ada pegangannya. Oke, langsung aja kita keluarin semua yang ada di boxnya ya. Let's go. Oke, semua isi dalam boxnya sudah kita keluarkan. Yang pertama isinya tentu saja adalah unit TV-nya itu sendiri. Ini masih plastikan, nanti kita kletekin. Terus dapat juga stiker dari Xiaomi, dapat remote, terus baterai, kartu garansi, dan juga buku panduan instalasi. Selain itu kita juga dapat kaki-kakinya. Ini masangnya gampang sih, tinggal dimasukin ke bawah TV-nya kanan dan kiri. Terus ada dua baut di kanan dan dua baut di kiri. Nanti kita pasang ya. Kita kletekin dulu plastiknya. Dan ya, udah selesai kletekin plastiknya. Terlihat lebih kinclong ya, mulus setelah plastiknya dilepas. Oke, sekarang gue mau masang kaki-kakinya dulu ya. Ya, ini adalah bagian bawah dari Mi 4 TV 55 inch. Kita mau pasang kaki-kakinya. Ini ada dua lubang baut atas bawah, terus kanan kirinya ini untuk dimasukin bagian yang menonjol. Ini bagian yang menonjol dari kaki-kakinya nanti langsung masuk ke bagian kanan dan kirinya. Kira begini. Nah, langsung kita baut atas bawahnya. Dan gue mau nunjukin satu lagi. Ini ada tombol power di bagian bawah, pas tepat di tengah TV-nya. Jadi ini TV-nya gue rebahin menghadap ke atas. Ada logo Xiaomi. Terus ini ada sensor, mungkin ini sensor infrared Bluetooth. Dan di sini ada tombol untuk on off-nya ya, secara manual. Ya, oke, Xiaomi Mi 4 TV 55 inch-nya sudah berdiri, kaki-kakinya udah dipasang. Terus untuk bezel kanan kiri atas bawah Mi 4 TV 55 inch ini tergolong tipis. Bezelnya sekitaran 1 cm. Untuk bezel bagian bawah dia sedikit lebih tebal, sekitaran 1,5 cm. Sementara untuk dimensi Xiaomi Mi 4 TV ini diagonal layarnya sudah diinfokan sebelumnya, yaitu 55 inch dari pojok ke bawah sampai ke ujung atas menyilang untuk diagonal. Sementara untuk panjangnya tadi gua ukur pakai meteran, itu panjangnya 124 cm. Sementara untuk tinggi panelnya ini dari atas ke bawah panelnya aja itu 72
cm, sementara untuk tinggi total dari panel atas sampai dengan kaki-kaki bawahnya ini 78 cm. Terus untuk lebar kakinya ini dari depan ke belakang, untuk kakinya ini lebarnya 28 cm. Jadi kalau lu punya plan atau rencana untuk membeli Smart TV 455 inch ini, lu harus siapkan dimensi atau space ruangan yang lebih lebar dari dimensi si Smart TV yang udah gue sebutin tadi. Dan ini adalah remote dari Mi TV 4 55 inch. Di bagian paling atas ada tombol on off, di bagian bawahnya ada tombol untuk Google Assistant, di bagian ketiga ini ada tombol untuk navigasi, ini tombol OK, tombol back di bagian bawahnya, tombol Mi ini untuk menuju ke OS Patchwall, dan tombol bulat ini untuk menuju ke OS Android. Tersedia juga tombol khusus untuk Netflix, terus untuk Prime Video, dan juga terakhir ini tombol untuk volume up and down. Simple sih, sederhana, remote-nya juga kecil, enak digenggamnya. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan Mi 4 TV 55 inch-nya ya. Ini gue pakai timer juga, jadi kita bisa tahu proses booting si Mi 4 TV ini memakan waktu berapa lama. Oke, sudah muncul logo Mi. Ini layarnya sudah support sampai resolusi 4K Ultra HD dan juga support SDR10, jadi harusnya ketajamannya sih nggak ada masalah, atau ketajamannya ini harusnya bagus, dan produksi warna juga harusnya bagus juga. Dan udah muncul logo booting Android. Oke, sampai ke welcome page ini memakan waktu 40 detik. Oke, kita setting dulu ya. Oke, ini kita login ke Smart TV-nya menggunakan mode auto ya. Jadi tadi gue buka Google Voice Assistant atau Google Assistant, terus gue minta setup untuk my device, terus dia akan connect otomatis antara smartphone dan Smart TV-nya. Ini ada kodenya, sama dengan di smartphone, kita tinggal next aja di smartphone-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke tampilan Mi 4 TV 55 inch. Ini di mode tampilan Android-nya. Kalau mau pindah ke Patchwall OS-nya, tinggal masuk ke Patchwall, arahin kursor ke sini atau klik logo Mi di remote-nya. Ya, ini udah masuk ke mode Patchwall atau OS Patchwall-nya. Di sini lebih ke konten streaming sih. Jadi kayak misalkan mau masuk atau ngelihat TV nasional, kita bisa masuk di mode Patchwall. Ini streaming menggunakan internet ya, jadi pastikan internet lu kenceng. Kalau internet lu kenceng, gambar yang dihasilkannya juga akan bagus. Kalau streamingnya ini free, tapi kalau misalkan kayak konten-konten luar kayak band sport, ini berbayar sih. Kita tes satu masuk ya, misalkan ke SCTV. Dia ada ADS dulu sekitar 2-3 detik. Nah, ini baru dia masuk. Ini udah masuk ke channel SCTV. Jadi kalau internet lu kenceng ya, gambar yang dihasilkan resolusinya juga akan bagus. Oke, untuk bagian performa sendiri sih ini udah cukup gegas sih. Misalkan ini gue pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, itu lancar. Misalkan ini gue masuk ke Play Store, terus keluar, masuk ke Patchwall, terus gue open YouTube. Tuh, perpindahan antar aplikasinya termasuk cukup gegas sih. Ini untuk speknya sendiri, ntar gue bacain aja ya. Speknya itu dia menggunakan CPU quad-core CA53, RAM-nya 2GB, terus untuk internal memorinya ini 8GB, terus grafik prosesor atau GPU-nya itu menggunakan Mali 450MP. Sementara untuk voltasenya ini 100-240, terus untuk powernya 140 watt. Ya,
termasuk ngegas perpindahan antar aplikasi. Respon remote-nya juga bisa dibilang bagus sih. Good. Sebagai tambahan aja, untuk remote-nya ini kan nggak ada QWERTY keyboard-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau input teks itu, kita harus pilih salah satu abjadnya terus oke, itu agak mengganggu sih. Jadi saran gue beli aja keyboard Bluetooth yang kalau ada kursor buat mouse-nya gitu, dia lebih baik. Jadi kalau mau ngetik atau input teks itu kita tinggal ketik aja di QWERTY keyboard-nya. Ini tadi gue udah tes sih, jalan juga di sini. Itu lebih memudahkan sih daripada lu harus menggunakan remote-nya, milih abjad satu-satu terus di enter gitu. Oke, sekarang kita masuk ke build quality. Build quality-nya kalau menurut gue ini di harganya yang 5 juta, 4.799.000, yang anggap aja 5 juta ya, ini termasuk bagus sih, tapi jangan dibandingin sama Smart TV Samsung atau LG yang harganya 8 juta ke atas, itu pasti build quality-nya kalah. Tapi untuk ukuran harga 5 juta, walaupun bodinya plastik semua, plastiknya juga bukan plastik murahan, bahannya grade-nya termasuk grade bagus juga sih. Untuk build quality-nya di harga 5 juta itu menurut gua sudah oke. Oke, sekarang kita masuk ke ketersediaan port. Jadi Xiaomi Mi 4 TV 55 inch ini dibekali 3 port HDMI atau HDMI, terus 2 port USB 2.0, 1 port antena, terus ada port IV dan port SPDIF. Tapi ini PDIF-nya yang bulat ya, bukan yang kotak. Terus 1 port LAN RJ45 itu untuk networkingnya. Jadi kalau lu punya modem yang support LAN, modem internet support LAN, ya bisa dikonekin kabelnya ke si Mi TV 4 55 inch ini. Untuk jumlahnya bisa dibilang cukup lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga ya. Jadi pintar-pintar kita untuk mengalokasikan port-port kayak HDMI atau port USB-nya tadi, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian display. Untuk bagian display, gue coba play video dengan resolusi 4K HDR. Mungkin di tempat lu, entah lu nonton pakai laptop atau handphone, nggak terlalu kelihatan ya, karena gue rekamnya juga nggak sampai resolusi 4K dan HDR juga. Tapi kalau boleh gue infokan, ini detailnya sih udah oke banget. Di harga 5 juta lu dapat detail seperti ini, udah mantap banget. Kekurangannya menurut gue sih ada di reproduksi warna. Reproduksi warnanya kalau menurut gue agak pucat ya, kurang terang lah. Tapi sekali lagi ini cuma 5 jutaan, Mi TV 4 dengan harga 5 juta. Kita nggak bisa bandingin dengan merek sebelah kayak Samsung atau LG untuk reproduksi warnanya. Tapi overall segini dengan harga 5 juta lu dapat resolusi 4K HDR dengan detail yang gua anggap bagus. Ini sih udah mantep banget. Oh ya, sebagai tambahan, di bagian remote-nya ini, di bagian atas ini ada mikrofon, jadi lu bisa melakukan perintah panggilan suara atau memanggil aplikasi dengan menggunakan Google Assistant. Ini gue contohin ya. Open YouTube. Oke, sekarang kita masuk ke bagian speaker. Xiaomi Mi 4 TV 55 inch ini punya 2 speaker, ada di bagian bawah sini dengan output masing-masing itu 10 watt. Sebelum kita play untuk sampel suaranya, gue coba kasih penilaian gue dulu. Untuk speakernya sih menurut gue biasa aja, nggak ada yang istimewa. Bassnya datar, treble-nya juga sama datar. Jadi saran gue kalau lu pengen dapat suara yang lebih baik, yang menggelegar, ya lu bisa pasang soundbar atau tambahan speaker. Yaudah, kita coba play untuk sampel suaranya ya. Oke, sekarang kita udah ada di ujung video dari unboxing plus hands-on dari Xiaomi Mi 4 TV 55 inch. Kalau lu ada pertanyaan, saran, kritik, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Gua akan coba usahakan jawab seputar Mi 4 TV 55 inch ini. Oke?
klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.